salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, saya izinkan kembali hadir yang pastinya untuk hari kita berkumpul lagi di program yang paling fenomenal, yang pastinya Ustaz Gaul bersama Sarga yang duduk Legenda Nusantara. Alhamdulillah kita masih bersama Ustaz Rizka, Ustaz Gaul kita. Ibu. Yeay. Oh Ibu. Yeay. Bu. Yeay. Yang pastinya untuk hari ini kita bersama Ibu Maestari dari Alia. Alia kami ini ya, saya apa saja? Yayasan. Jadi yang ibu-ibu ini dari orang tua santri. Oh, masya Allah. Karena di sini ada rumah tahfiz. Ini ibu umur berapa ini Bu? 12 tahun ya. Oh, 12 tahun. Tengah ini 15. 15. Tapi 5-nya di depan. Iya, itu yang dulu di pas saya. Nah, maksudnya bisa juga pastinya kita juga setiap episode akan mengangkat tema yang berbeda, ya setiap. Dan insya Allah hari ini juga kita akan mengangkat tema yang luar biasa. Jadi, ibu-ibu, Bu, ada juga kesempatan kalau bagus ternyata mendengar, ya. Nanti ada kesempatan 2 bertanya di apa Bu? Dua. Ya,
Dua semua itu bertanya, nanti akan dapat hadiah dari sarung gajah. Satu tangan dulu Bu. Ya. Nah, ini saya perlu kasih lagi. Nah, ini baju yang saya pakai ini ada saya sarung ini. Sarung ini Bu. Sarung gajah dulu. Jadi ini ternyata sarung gajah dulu itu saya bukan modifikasi. Jadi kalau ibu punya kreatif, seperti saya, ya alhamdulillah. Saya jadikan baju juga Ustaz. Ustaz ya. Awan Ustaz? Saya kira tadi Farid Harja. Masih Ica. Ternyata Farid menjadi. Ibu, sebelum kita tahu tema kita untuk hari ini, saya ingatkan kembali. Jadi yang mau tahu produk terbaru dari sarung gajah dulu, ini bisa kunjungi websitenya. Jadi karena sekarang sarung gajah dulu bukan cuma sarung. Jadi ada mukena, ada pasmina, ada baju, ada sarung, ada kopi, ada semua. Jadi bisa kunjungi di websitenya di www.gajahdulu.com. Ini bisa .com ya, atau bisa follow Instagram dan Facebooknya di @gajahdulu_id ya, langsung muncul. Dah baju-bajunya bagus ya Bu ya. Bu, mau kita tahu tema kita hari ini apa? Jangan gimana Bu, saya itu anak-anak dewas bersiklan. Mau kita temanya ini apa? Keras saya mau. Pemirsa di Mojo penasaran pastinya tema kita hari ini. Apa Ustaz? Kewajiban orang tua terhadap anaknya. Ini sudah kami anak nih. Sebenarnya jadi gimana orang tua terhadap anaknya, baru dibahas anaknya sebetulnya orang kaya, masya Allah. Nah, tidak banyak yang bisa terima kita. Apa dah Ustaz? Ya baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ibu-ibu Majelis Taklim Persatuan Orang Tua Santri Al-Hikam yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan seluruh pemirsa Fajar TV dimanapun berada. Alhamdulillah sore hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat iman, Islam, ihsan, kesehatan, kekuatan, kesempatan sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini. Mudah-mudahan insya Allah Allah senantiasa memberikan keberkahan buat kita semua. Amin. Allah lapangkan rezeki kita. Amin. Allah angkat seluruh penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita. Yang sehat makin disehatkan. Yang sakit insya Allah diangkat penyakitnya oleh Allah. Yang bulan ini belum naik arisannya, naik. Amin. Yang berharap nih di sana, insya Allah naik. Salam dan salawat tercurah kepada junjungan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai uswatun hasanah bagi kita semua, yang dimana tadi kita sudah awali dengan salawat Jibril, masya Allah, yang begitu merdu suaranya. Iya, meskipun juga tadi ekspresinya bagus sekali. Masuk apa melingking? Masuk sampai itu. Iya. Mudah-mudahan insya Allah dengan salawat tak kelak menjadi saksi dan insya Allah mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Kak Ical. Iya, Kak Ical. Iya, bagus tadi. Iya, kita. Oh, saya kira tadi ini. Ini kan. Ibu, iya. Jadi bilang dia terus saya dari bodi tembok nanti ini dulu. Jual di sini pada ini ya. Iya Mas. Spesial ada yang lain hari ini. Apa itu? Menyala abangku. Ih, merah. Seperti dengan namanya bocor merah. Iya.
bajunya juga merah. Merah, bosannya juga Dada merah. duduk. Iya, duduk. Bajunya, ya, jilbabnya Merah. Merah menandakan Menyala bangku. Tapi kenapa hilang barongko dua di kulit? ada yang selesaikan. Ada yang selesaikan. Iya. Finish duluan. Finish dulu. Baik ibu-ibu, Majelis Taklim Al-Hikam dan seluruh pemirsa Fajar TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tema kita pada hari ini yaitu kewajiban orang tua terhadap anaknya. Kita angkat ya, karena ibu-ibu yang ada di sini adalah persatuan daripada orang tua santri. Apa sih kewajiban kita kepada anak-anak kita? Iya. Dan kita kewajiban tidak bayar uang tiap bulan bukan? Iya, masya Allah, luar biasa. Bayar tiap bulan kita. Sarjana pendidikan Oh, kita. saya Iya. bukan. Oh, bukan. Bagian bendahara. Oh. Bendahara masjid. Iya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi sebutkan, kullu maulidin yuladu alal fitrah, bahwa setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Hanya orang tuanya yang membuat mereka menjadi Majusi, Nasrani, dan Yahudi. Nah, seperti itu. Oleh sebab itu kita diberikan keturunan, diberikan anak. Sesungguhnya anak itu adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada orang yang memiliki anak bangga, padahal pada hakikatnya itu adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas bagaimana amanah itu kita pegang? Karena sesungguhnya Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Anak itu bagaimana kita jadikan anak itu agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi anak itu yang pertama amanah. Kemudian yang kedua, anak itu juga merupakan ujian dan cobaan. Ya. Ujian dan cobaan. Jadi termasuk Iya. selain berkah, ujian dan cobaan. Ujian juga dan cobaan. Ya, di beberapa ayat disebutkan, bahkan di surah Al-Kahfi, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Ya, harta dan anak itu merupakan perhiasan dunia, dan dia juga bisa menjadi ujian buat kita semua. Oleh sebab itu, apa kewajiban kita terhadap anak kita? Ya, paling tidak ada beberapa kewajiban orang tua terhadap anaknya, mulai dari dalam kandungan, lahirnya, sampai dia tumbuh berkembang menjadi anak yang dewasa. balita, Iya, balerina, balerina juga, ya itu perlu di saat balerina, ya penting sekali. Di umur begitu Ya. yang perlu dikontrol soalnya. Ya, balerina atau puber-pubernya. Pubernya. Ibu gak begitu. Ya. Kalau Pardi puber ya, Hah? puber keberapa? Tidak puber gitu. Mamut ya. Ya, Tapi ibu kenapa begini sama tapi apa? Memang beda itu Ustaz. Iya. Posisi kita di ruang ber-AC, posisi di ruang orang yang seperti begitu ya. Sama saya ibu gak begitu. Iya. Kalau aku tapi jiwanya ibu-ibu ini ternyata masya Allah. tepuk tangan dulu buat. Jiwanya lembut, jiwanya teduh. Iya. Kenapa? Biasanya kalau kita memakai warna, itu akan menunjukkan karakter seseorang. Misalnya merah suka marah, atau pak emosi, atau panas. Menyala Ini ibu-ibu menyala bangku, Iya. tapi ibu-ibu tidak tahu dingin. Iya. Kenapa? Karena doi kipas angin. Balinya ya bukan. Bukan abang beliau menyala abang. Apa? Iya. Jadi apa kewajiban kita? Yang pertama itu. Sama aku catat. Yang pertama. Benda tersedia menyuju Iya. tinggi. Benda tertidur. Yang pertama ketika berada di dalam kandungan. Ya, saya kira ibu-ibu orang tua santri punya pengalaman yang jauh lebih daripada kami. Tapi Ya, berbagi, bukan hanya ibu-ibu yang ada di majelis taklim ini, tetapi seluruh pemirsa Fajar TV Betul. yang ada di rumah masing-masing. Perlu kita informasikan juga loh Ustaz ya. Iya. Jadi ketika anak itu sudah berada di dalam kandungan, ya kan prosesnya itu 40 hari, 4 kali 3 berarti 120 hari. Di saat itu ditiupkanlah ruh terhadap anak tersebut. Maka tugas daripada ayah dan ibu senantiasa di samping memberikan gizi, ya, asupan makanan dari fisiknya, jasadnya, maka di saat itu pula kita memberikan pengajaran
tauhid kepada anak-anak kita. Bagaimana caranya? Diperdengarkan ayat-ayat suci Allah. Itu Ustaz. Iya. Ya, kandungan ya. Ketika sudah ditiupkan ruh. Karena yang pertama kali mendengar yang pertama kali berfungsi itu dari anak tersebut adalah telinga, mata. Ya, telinga dan mata. Disebutkan dalam Al-Qur'an, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Ya, kita keluar dari rahim ibu kita itu dalam keadaan tidak mengetahui sedikit apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Baru kita diberikan nikmat pendengaran, penglihatan dan hati nurani. Bahkan dokter itu menganjurkan ketika sudah usianya 120 hari, berarti berapa bulan itu? Kita yang rasakan berapa? Bulan. Ada 4 Ya, Bapak ini ya minta marah-marah Pak. Sabar. Sabar, jangan nyuruh-nyuruh kita pakai kamera, mungkin menanduk. Sabar. Bapak aman-aman. Di saat itu ditiupkan tuh, maka di saat itu dokter juga mengajarkan untuk didengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, ya, didengarkan sholawat seperti sholawat tadi, masya Allah luar biasa. Iya. Tapi via YouTube bisa? Iya. Atau kita yang mengajar itu? Sebaiknya kita langsung, karena merupakan pendidikan, ya, orang tua memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, ya, kewajibannya. Caranya, tapi minta maaf ibu, kalau sudah usia ditiupkan ruh, maka suami tak ambil tangannya. Tangan suami? Ya, tangan suami. Di sini. Di sini. Ya. Iya. Baca kami sholawat surat Al-Fatihah, ataukah ya Rahman ya Rahim, ya Latif ya Hafiz. Kemudian baca kami sholawat. Ya, kita suruh itu. Tapi kaki turun ke bawah, kalau lagi bacaan itu. Iya. Ya. Kaki jatuh kaki, bulu hijau keluar. Ya. Sini pegang. Jangan. Keluar lagi. Ya. Biasanya itu kalau bapak-bapak tidak, tapi ibu biasa. Nah, suruh dulu ke sini Pak. Lama-lama. Tadi itu. Ya. Lain sen doa itu bukan ya Rahman ya Rahim. Oh ya. Ya Latif ya Hafiz, Iya. bukan. Ya, tapi bismillah Allahumma jannibna minasyaitan. Nah, lanjutkan nih. Jadi lagi. Kembali dong. Iya. Jadi sejak dia berada dalam kandungan, itu kewajiban orang tua. Kemudian di samping itu, Dan kalau orang tuanya tidak bisa ngaji, Ustaz? ya, Bisa pakai YouTube? boleh, ya. boleh. Ya, agama itu memberikan kemudahan, tapi jangan kita Terlalu mudah. ya, seperti itu. Kemudian diberikan asupan yang halal dan thayyibah. Ini penting, halalan thayyibah. Ya, halalan thayyibah ini penting sekali, karena itu akan menentukan nanti anak keturunan kita ke depannya. Ya. Kemudian selanjutnya kita berikan makanan yang halal lagi baik, karena keberhasilan seorang anak itu nanti ketika dia dewasa, ya, ketika dia tumbuh berkembang, ada anak yang berhasil itu disebabkan karena salah satunya makanan yang halal lebih baik. Masya Allah. Makanan yang halal lebih baik. Tapi minta maaf, ada yang biasa, Ustaz, kenapa anakku agak susah? Ya mungkin salah satu faktor dari itu. Ya, halal Apa yang kita lagi, tanam ya? Iya, seperti itu. Halal lagi baik. Kenapa mesti halal lagi baik? Karena belum tentu yang halal baik dan belum tentu yang baik halal. Ya, seperti barongko, halal Baik juga. baik juga. Tapi lewat ya. Iya. Berarti kurang, ya, Ya. kurang banyak. Ya. Ya. Kemudian selanjutnya setelah yang mau lewat ini. Ya. Oke. Bu. 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 Ya, saudara. Pemirsa di rumah, jadi tadi ada tausiah untuk sesi pertama kita, ya, tentang mengenai apa Bu? Temanya? Kewajiban berbuat terhadap anak. Hah? Kewajiban berbuat terhadap anak. Depan, belakang Bu apa temanya? Kewajiban orang tua terhadap anak. Kita akan lanjut lagi, tapi jangan kemana-mana dulu Bu ya. Tetap di program Nusantara bersama Sarung Gaya Dulu, Legenda Nusantara.
pemirsa di rumah, kembali lagi di program Ustadz bersama Sarung Gajah Duduk Legenda Nusantara. Dan alhamdulillahnya kita masih bersama Ibu Aisyah dari Persatuan Orang Tua Santri dari Masya Allah. Ustadz, iya, menyala abangku. Iya. Kenapa merah? Ustadz? Menyala jilbabku. Menyala. Kenapa merah Ustadz? Karena mereka memang orang-orang yang berani. Masya Allah. Ya, dengan waktu yang begitu, mungkin kalau jam-jam begini waktu tidur nih. Iya. Tapi mereka berani untuk menghadiri tausiah. Iya. Waktu melelehnya juga. Iya. Tapi tidak ini aman ya. 15 kipas. Bu. Kita sebelum kita lanjut, saya ingatkan kembali. Sekarang ya, Sarung Gajah Duduk itu yang terbaru, otentik punya itu sudah ada tulisan Arabnya. Ya, ini Bu. Jadi tulisan Arabnya itu modelnya kayak gini. Dan saya bayangkan dulu, nah, kita lihat sama-sama. Nah, warnanya gini. Jadi tidak bergaris-garis nih. Ini sudah yang tidak bergaris-garis. Jadi sekarang ini ada motif. Ya. Jadi cari nanti Sarung Gajah Duduk yang ada tulisan Arab. Mana? Ada yang ada tidak? Ada. Nah, mau dapat yang otentik harus ada tulisan Arabnya. Jadi sekarang modelnya tidak bergaris nih. Cantik yang punya Budi. Oke? Hah? Manisku Jadi bisa dibuat cewek gamis, bisa dibuat banyak macam nih. Jadi pokoknya sekarang motifnya bagus. Nah, sekali lagi bahwa kenapa legenda Nusantara juga, karena Sarung Gajah Duduk ini paling tua nih ceritanya. Ya, karena diawali di tahun 1907. Apa aja? 1972. Dan yang pastinya kenapa juga terbaik, karena sekarang pabriknya masih ada di daerah Pekalongan, masih ada di Indonesia. Jadi di Surabaya silakan ibu-ibu majelis taklim atau orang tua santri yang mau berkunjung boleh. Nanti kalau hubungi Pak Ustadz, nanti kita bawa ke sana berkunjung, melihat pabrik langsung pembuatannya dari Sarung Gajah Duduk, mukenanya, pasminanya dan segala macamnya. Ya Bu ya. Bu. Tak ada lagi. Lapar Ki. Dari Tata. Kita lanjut lagi, bisa cuma kita lanjut lagi tausiah kita dengan tema apa Bu? Kewajiban. Masya Allah, kewajiban orang tua terhadap Terima kasih. Akan siapa Ustaz? Iya. Tadi ketika berada di dalam rahim, kemudian kewajiban kita setelah dia lahir maka diazankan. Azan. Tapi bukan untuk sholat ya, saya. Bukan untuk sholat. Azan telinga kanan, ya, dan iqamah di telinga kiri, baik laki-laki maupun perempuan. Mohon maaf, tidak usah kita jadikan perbedaan pendapat bahwa tidak ada dalil atau dan lain sebagainya. Ya. Artinya apa pendidikannya di situ? Bagaimana ketika anak lahir itu diperdengarkan kalimat-kalimat thayyib, ya, kalimat thayyibah atau kalam-kalam ilahi. Bukan main ketika azan Allahu Akbar, kalimat tauhid di dalam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu tahnik, ada istilah tahnik. Tahnik itu jadi kita memasukkan makanan ke dalam mulut bayi. Tahnik itu Iya, baru lahir. Ya, bisa madu atau kurma. Kalau ulama-ulama dulu kita itu memang langsung dari mulutnya, tapi sekarang enggak, dihaluskan, ya, dihaluskan. Kalau misalnya kita khawatir dari sisi kesehatan, maka cukup ya, jangan itu saya dikasih masuk sampai di dalam, di dalam sini. Ya, bisa kasih napas, nasi saja. Ya. Kalau khawatir, bibirnya saja. Ya, madu motor di bibir. Ya. Kemudian kurma, ya, kurma, seperti itu. Jadi ditahnik. Ya, kalau orang tua dulu kita itu kita bawa di ulama-ulama kita. Lalu kemudian kita minta berkah dari ulama-ulama kita. Nanti ulama kita yang berikan kurma itu dengan doa-doanya seperti itu. Ya, adapun doanya salah satunya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq atau bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ya. Kemudian
Setelah itu diceritain sama ini kameramen. Tapi gini Tad, kita udah kasih makanan. Apakah di umur-umur sebegitu takutnya kan kayak kemarin saya ada pengalaman. Ternyata kemarin itu kemenanganku tak kalongi ada bulan kerupuk gitu kecil-kecil yang di dan sedikit ada tapi akhirnya senapas kejang. Itu hati-hati ya Ustaz ya. Mah di model ini. Iya, kan bukan kurma, kerupuk. Iya, Ini sebenarnya yang curhat ini ibu apa? Saya. Oh iya. Karena soalnya kemarin ternyata itu dokter kan tak kalung karopo. Iya, kalau karopo. Ya, ini kan dia halus sekali itu halus sekali Ustaz. Iya. Kamu jadi tenen gini biar. Kalau mengkhawatirkan, tadi bibir kemudian bibirnya ya kita naik saran madu atau kurma seperti itu ya. Setelah kita tahnikkan, kita azankan, kita tahnikkan, tugas berikutnya orang tua, kewajibannya adalah memberikan pendidikan yang baik kepada anak. Benar ya. Pendidikan itu mulai dari umur 7 tahun ya, atau 5 tahun? Iya, sebenarnya urutannya sebelum pendidikan nama dulu ya. Kita bahas nama dulu, nama baik. Ya. Berikan nama-nama yang baik buat anak-anak kita. Ya, ada juga yang mengatakan, Ustadz saya namanya anakku alhamdulillah baik di dalam Al-Quran. Siapa namanya? Tony. Adakah? Ya ada. A'udzubillahi minasyaitonir. Oh. Iya. Ada tuh anak-anak teman pada galang, gailang. Bagus dia. Nama yang di dalamnya mengandung doa. Ya, nama di dalamnya mengandung doa. Kalau Rasulullah itu menganjurkan nama-nama yang ada di depannya Muhammad, Abdullah, seperti itu. Ya, ada juga tetangga saya dulu sewaktu masih tinggal di Makassar. Oh, pernah tinggal di Makassar. Oh, Makassar. Ini kan gua. Oh, ini gua benar. Baru tahu ya? Tahu dong. Jadi di tetangga di Makassar itu namanya bagus sekali. Tapi nama Makassar itu. Nama orang tuanya itu namanya Sangi. Kemudian nama bapaknya itu Salimi. Kemudian nama anaknya itu Talasa atau ya. Jadi kalau kita sambung kemudian bapaknya namanya Kulle. Jadi kalau disambung Sangi Kullenya Talasa na atau Salimi. Sangi Kulle Talasa dengan ato. Jadi kalau disambungi Sangi Kullena Talasa ato na Salimi. Iya. Iya. Itu kan Sangi itu sakingnya. Kemudian Kulle itu kan bisa. Ya. Talasa itu apa Ibu? Hidup. Jadi bagus tuh itu namanya satu keluarga. Iya. Iya kan kalau itu bukan makna dalam Quran tapi makna dari artinya sendiri itu kan bagus. Iya, istilah orang Makassar. Iya. Kayak itu padanya dia lumu. Iya. Karena halus. Dan kebo. Iya. Dan cahaya kecapilai. Iya. Dan bolo. Dan bolo. Dengai kadingai. Iya. Dan naba. Dan naba. Dan kulle. Ada dan naba di sini. Dan raba. Jadi ada pada kita dengan apa Bu? Dan bola. Dan beca. Ya, memberikan nama yang baik kepada anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, memberikan pendidikan yang baik. Ini pendidikan yang baik ini penting sekali. Dan ternyata pendidikan itu agar tercapai pendidikan yang baik itu ada 3 unsur di dalamnya. Yang pertama adalah keluarga, orang tua. Betul. Ya. Kemudian sekolahnya atau tempat mengajinya, artinya antara guru dan muridnya. Kemudian yang ketiga itu adalah masyarakat, ya, lingkungan ya Ustaz, lingkungan seperti itu. Yang pertama guru, ya, dan yang kedua adalah orang tuanya. Makanya di sini alhamdulillah kita kumpulkan dalam satu majelis zikir al-hikam, yaitu persatuan orang tua santri. Karena terkadang orang tua menyuruh anaknya pergi mengaji, tetapi ketika ada pengajian bulanan, mama ada dulu maju. Enggak tahu. Mau datang tapi banyak alasan naik. Tapi tidak di sini. Tidak di sini. Di situ semua aja. Iya, jadi ini yang ketiga ini, ya, yang tiga ini harus sinergi antara guru dengan siswanya, antara guru dengan
orang tuanya, sehingga apa, tercipta pendidikan yang baik. Baik, betul. Ya. Jadi misalnya kita titipkan anak tak di Al-Hikam, ya, bukan hanya sekedar kita menitipkan di Al-Hikam. Alhamdulillah di Al-Hikam ini begitu banyak pendidikan yang kita berikan kepada anak kita. Bukan cuma mengaji, ya. Jadi bukan cuma mengaji, tetapi ada kajian-kajian kitab, misalnya fikih, ya, kemudian akhlak lil banin, ya. Biar mereka hafal Al-Quran, di samping hafal Al-Quran, paham tentang ilmu fikih, ya. Mereka hafal Al-Quran, disuruh atau ditunjuk menjadi imam Ramadan, misalnya imam tarawih, tapi dia tidak mengetahui fikih sholatnya. Nah, itu juga masalah. Makanya di sini diberikan juga kajian kitab, ya kitab fikih yang dipimpin langsung oleh Ustadz Rahmat Sandi, ketua yayasan kitab. Kemudian ada akhlak lil banin. Ya, saya selalu sampaikan sama anak-anak kita, Ibu, percuma kita hafal Al-Quran kalau kita tidak punya adab, akhlak. Akhlak kepada siapa? Kepada guru, kepada orang tua, dan kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Dia hafal Al-Quran tetapi adabnya kurang bagus. Padahal Al-Quran itu sendiri pernah Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh sahabat, "Ya Aisyah, bagaimana itu akhlaknya Rasul?" Ya. Aisyah bata-bata kita yang share ini Aisyah. Iya. Bagaimana akhlaknya Rasul? Kemudian Aisyah menjawab, akhlaknya Rasul itu adalah akhlak Al-Quran. Secara otomatis kalau memang betul-betul anak kita hafal Al-Quran dan paham Al-Quran, dipahamkan lagi, maka mereka akan berakhlak seperti akhlaknya Nabi, akhlak Al-Quran, jalannya Quran, tutur katanya Quran, ya, berbicara sama orang tuanya Quran, Masya Allah, itu luar biasa, Bu, ya. Ya, makanya kemudian yang ketiga, ya, di sini juga alhamdulillah ada tahassus. Tahassusnya itu setiap Sabtu bermalam. Bermalam, ya, bermalam. Nanti 2:30 jam 3 anak-anak kita itu bangun sholat tahajud. Masya Allah, diajarkan. Ya, beruntungnya itu orang tua, ya, anak-anak tak menjadi anak yang soleh. Dan alhamdulillah belakangan ini saya melihat anak-anak kita sudah banyak perubahan. Ia tidak lagi disuruh atau perintahkan, tetapi dengan sendirinya wudhu, kemudian sholat, ya. Mudah-mudahan di rumah juga itu, Bu, kembali ke rumah mereka juga jadi terapkan, ya, kebiasaan apa yang kami ajarkan di sini. Ya. Nah, inilah pentingnya juga, Ibu. Yang kedua adalah peran orang tua. Ibu, yang kita tunduk apa ini betul bagi peran orang tua juga ini penting sekali. Iya, peran orang tua. Ya. Orang tua. Orang tua. Ya, Kak. Iya. Berdoa itu apakah? Ibu, ingat, kalau selesai anak tak mengaji, ulangi di rumah, ya, kita tanya, ya, kalau ada masalah terhadap anak atau dalam lingkungan Al-Hikam, jangan kita ke grup, langsung ke sini, ya, jangan langsung ke ustaz-ustazanya, langsung ke sini, karena jangan sampai itu menjadi beban buat pengajarnya. Nanti pihak yayasan yang akan memberikan pemahaman terhadap guru tersebut. Nah, inilah sebenarnya pertemuan orang tua santri agar komunikasi kita itu tidak terjadi kesalahpahaman. Betul. Untuk menghindari hal yang mungkin agak menjadi beban dari buat orang tua dan pengajar, ya, Ustaz, ya. Iya, seperti itu. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian ada sering ibu itu. Jangan nego angin-angin nanti. Ya. Al-Hikam ini kau ini. Jadi peran orang tua juga ini sangat penting untuk pendidikan anak-anak, Ibu. Ya, peran orang tua bukan hanya sekedar menitip anak-anak kita di sini, Bu. Ya, bukan sekedar menitip anak kita, tetapi ketika dia tiba di rumah ataukah dia malas mengaji, malas datang mengaji, tanyakan apa masalahnya. Ya, makanya di rumah ada kursi, kan? Kenapa ada kursi begini, duduk supaya kita komunikasi. Oh, santai, ya. Apa masalah?
Dan membelanja. Bapakku. Oh, Mengaji terus setiap hari. Mengaji apa nak? Nah, saya balik macam tu bapakku. Bukan mengaji bertengkar. Gaya apa? Iya. Pelakor. Jadi perlunya komunikasi gitu Iya. ya. Kalau pulang anak sampai di mana bacaan ya tinggal ke. Betul. Ya, Baru bagaimana pembayaran benar, aman ya. Ada dikenaikan. Iya. Jadi apa? Tapi betul juga saya jangan pernah juga orang tua perkenalan orang tua itu dengan anak. Iya. Biasanya itu anak-anak malas pergi mengaji juga karena itu. Iya. Itu Bu. Itu karena ada pernah pengalaman ya Ustaz ya. Iya. Karena orang tuanya sering bertengkar akhirnya anaknya malas Iya. untuk mengikuti kajian-kajian Islam segala macam itu malas nih. Karena itu yang kejadian yang dia lihat tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh ustadznya. Iya. Dan Itu kali. Orang tuanya menyuruh ngaji tapi orang tuanya sendiri Tidak mengaji. Itu. ya. Bu ya. Kemudian yang terakhir lingkungan. Lingkungan itu penting sekali. Ya, lingkungan penting sekali. Betul. Ya. Seperti itu. Kalaupun misalnya lingkungan kita memang berada pada lingkungan yang tidak sesuai yang kita harapkan, maka pintar-pintarlah kita untuk bersosialisasi terhadap lingkungan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah kewajiban kita ketika dia sudah dewasa maka nikahkan. Ya, ketika dia sudah dewasa cukup umur maka Nikahkan. Jangan tunggu dia berpacaran. Iya, karena dengan cara kita nikahkan, insya Allah Allah akan bukakan itu kelapangan rezeki. Ada rezeki itu yang mudah ada rezeki yang dimana Allah memberikan itu kemudahan di dalam. Yang pertama yaitu rezeki membangun rumah. Allah mudahkan itu. Ada saja rezekinya. Kemudian yang kedua itu pendidikan. Pendidikan insya Allah ada juga. Kemudian yang ketiga itu adalah menikahkan, itu dimudahkan itu. Ya, saya saja ini usia begini, insya Allah besok malam mau pambusuang, mau menuntut ilmu. Oh, biarlah kita mau menikah lagi deh sama. Abang kagak buta, karena kita harus bahas menikah. Terus insya Allah besok malam saya tuan begini kan belum selesai. Ya. Tak bangka dari aku. Jadi tiga ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Insyaallah kewajiban ini mudah-mudahan kita semua minta bimbingan dari Allah. Semoga Allah membimbing kita dan memberikan kemudahan dalam membina anak-anak kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini kewajibannya. Ya. Terima kasih. Sekarang kewajiban Kak. Ya, kewajibanku adalah mengingatkan ibu kembali. Jadi apa yang disampaikan Ustadz, ibu? Oh ibu. Bu. Serta pemirsa di rumah. Jadi salah satu kewajiban orang tua, tiga kewajiban orang tua yang harus diingat ya ibu ya. Ya, apa tadi Bu? Pertama? Piranca. Ini karena begini. Yang pertama apa Ibu? Ayah. Namanya nyama. Yang pertama apa? Ya. Di waktu lahir dibacakan tah. Waktu masih di kandungan dulu. Nah, Ya. yang kedua biasan. Yang ketiga yang keempat yang kelima ya itu mau saja deh yang kita ingat. Jadi salah ya ibu, apapun yang disampaikan oleh Ustadz itu mudah-mudahan kita semua terima dengan baik ya dan diamalkan untuk anak-anak kita ya. Nah, sekarang waktunya ibu siapkan tangan Anda yang angkat ya. Kalau saya bilang siapa yang bertanya boleh. Karena kita akan kesempatan dua penanya setelah iklan ini ya, dan akan kita kasih hadiah sarung gajah dulu ya. Jadi pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap di program Ustadz Gal bersama sarung gajah dulu. Legenda Nusantara.
Kembali lagi di program Satria bersama Sarung Gajah Dulu, Legenda Nusantara. Dan kita masih bersama para orang tua santri dari Majelis Taklim Al-Hikam. Ini Kabupaten Goa, Bu ya. Tepuk tangannya dulu dong. Masya Allah. Ibu, sebelum saya kasih kesempatan untuk bertanya, pemirsa di rumah, kita ingatkan kembali bahwa jika ibu mau tahu produk terbaru dari Sarung Gajah Dulu, ini bisa sekali lagi kita ingatkan untuk kunjungi websitenya di www.gajahdudu.com. Dan atau follow Instagram atau Facebooknya Bu di @gajahdudu_id. Ya, Bu. Wiwi itu sih. Oh iya. Iya, oh iya. Dan sekali lagi saya ingatkan, kalau mau yang produk terbaru Sarung Gajah Dulu itu yang ada tulisan Arab. Kurang kompak. Yang ada tulisan Arab. Ya, karena yang tulisan Arab itu sekarang yang otentik, yang seperti saya pakai ini bisa jadi gamis juga kalau kita mau bikin tuh jadi keren. Ya Bu ya. Oke Bu. Oke. Ya, sekarang kita berdiri. Kurang sakit ayahku. Nah, kita kasih kesempatan siapa yang bertanya, boleh angkat tangan siapa? Iya. Ya. Oh, iya. Maju sini Bu. Silakan. Ya. Oh, kok dong. Oh ya Allah. Sama aja ini. 11 ya. Perkenalkan nama saya di mana? Dingin Ibu, dingin tadi tangan. Di sini Ki. Ya, dekat dulu Ki ya, kipas es. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maryam. Anak saya di sini dididik sama oleh Ustaz. Masya Allah. Dan ini ya. Di mana tinggal? Saya tinggal di Manggarai. Ya udah sini jauh. Nah juga. Simpelnya Ibu enggak biasa. Ini apa? Ini tulisan. Pulpen, ada tulisan kata. Ini apa ini? Kewajiban orang tua terhadap anaknya. Ya. Pertanyaannya? Ya, ada pertanyaan saya. Anda bilang tadi Pak Ustaz ini kapan itu? Kawinkan anak ya. Nikahkan. Iya, nikahkan anak kalau sudah cukup umur. Iya. Oke. Tapi bagi kita ini kan anak saya kan ada yang antara umur 24 tahun, 20 tahun, 16 tahun sama 9 tahun. Nah ini bagus untuk saya juga ya. Saya 42 tahun, 42 tapi bukan nikah. Jadi karena ada anak saya ini yang umur 24 tahun, dia sudah sarjana juga Pak Ustaz. Tapi bagaimana kita mau kawinkan sedangkan dia tidak punya pekerjaan? Ya oke lah, ya namanya kalau sudah kawin kan dia terbuka, dia punya rezeki. Ya saya percaya itu. Tapi ini dia belum ada pekerjaannya. Ya, ketakutan orang tua ceritanya, ketakutan orang tua. Jadi pertanyaan saya, ini anak, batasan tanggung jawab orang tua kepada anak yang sudah dewasa itu sampai di mana batasnya? Oke. Batasan orang tua Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya 42 tahun sudah belum nikah Bu. Ibu, Bu. Baru 24 tahun yang kemarin saya 42 belum. Aman Bu ya. Terima kasih. Sama-sama. Yang ada tulisan Arabnya. Simpel sih Ibu dia. Entar ucapan terima kasih. Ya sini. Tapi kita tak balik kita guys. Ya santai. Iya sama-sama Ibu. Sama-sama. Tambah-tambah sama. Oh iya. Ada barongko. Ayo yang kedua siapa? Yang mau bertanya lagi kan? Ya, siapa? Yang kedua. Pertanyaan kedua siapa? Ada? Iya pada diam nih. Ada tidak semua nih. Ini tentang kewajiban orang tua terhadap anak. Ayo banyak loh pertanyaannya Bu. Kalau saya sebagai seorang orang tua banyak yang mau saya tanyakan. Iya. Ada? Ibu kalau dia saya bertanya Bu saya ambil sarungnya. Iya. Ada yang satu lagi? Ada lagi? Ini nih. Ini Muko. Iya. Ibu ketua? Oh ya. Ibu ketua saya boleh. Masya Allah. Dari berdiri. Iya. Meskipun kita berjuang untuk berdiri. Ya. Terima kasih. Iya Bu. Maju ke sini Bu. Iya, Masya Allah. Saya ke sini. Iya. Saya yang ke sini atau kita yang ke sini? Karena ya. Baik, mengenai tema kita pada hari ini yaitu kewajiban orang tua terhadap anak. Betul. Selain pendidikan, menikahkan juga. Kewajiban orang tua menikahkan anak. Yang ingin kami pertanyakan di sini masalah pendidikan.
ketika orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi, apakah orang tua merasa gagal punya tanggung jawab terhadap anaknya? Karena pendidikan adalah sangat penting untuk seorang anak. Apakah orang tua merasa gagal atau ada rasa berdosa, bersalah terhadap anak ketika anaknya tidak sampai ke perguruan tinggi? Kalau dah minta ya begitu ya Bu ya, masalah. Cukup Bu? Cukup. Nama tadi siapa belum? Fatmawati Majid. Iya, Ibu siapa? Saya ketua Kostra di Masya Allah. Begitu. Tinggal di mana Ibu ketua? Di Jalan Kacang Dewan, dekat dari sini. Oh, dekat sini. Masya Allah. Kalau begitu saya isi 2 juta. Dan suaminya lagi. Ya. Guys, saya sarung dapat terima. Terima dari kita sarung gajah dulu Bu. Saya yang teman Bu. Masya Allah, Ibu kita tepuk tangan buat Ibu tua. Masya pertanyaan yang bagus. Terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama Ibu ketua. Masya Allah. Tadi masalah yang satu pertama Ibu nikah ya. Nah, kewajibannya orang tua sampai nikah itu gimana? Yang kedua pendidikan. Yang tidak bisa naik perguruan tinggi. Tinggi Ustaz. Kita pendek. Iya. Berapa dah? Dan 11? 12. Ya. Berarti kita ketahui bukan di belakang. Ya, yang pertama tadi tentang kewajiban orang tua. Yang pertama adalah tentang kita nikahkan anak kita. Ya, batas daripada tanggung jawab orang tua. Batasnya itu bukan kewajibannya ketika dia sudah mampu. Mampu di sini, ya mampu dalam segala hal. Ketika dia sudah mampu, maka kita wajib menikahkan. Kalau belum mampu, maka jangan dulu. Karena jangan sampai jadi masalah juga seperti itu. Berarti harus punya pekerjaan dulu Bu ya. Tidak juga punya pekerjaan. Ya, tidak juga punya pekerjaan. Pandangan kita, ya pandangan kita ini kan tentang pekerjaan, ya. Pekerjaan itu harus betul-betul yang mapan. Ya. Tapi itu maksudnya mana? Masalah A itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yakin kepada Allah, maka Allah akan memberikan itu pertolongan dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Saya pernah pakai ayat ini, kemudian ada yang mengatakan betul Ustaz, tapi kita harus realitas. Ya, orang yang tidak yakin, ya, dia masih memakai konsep realita. Yakin dulu, nanti Allah yang memberikan pertolongan, Allah yang akan memberikan jalan keluar seperti itu. Cuma ini berarti ketakutan orang tua. Ketakutan, kekhawatiran. Ya. Jangan sampai tahu dan nikah anak orang-orang, apalagi laki-laki anaknya ibu ya. Iya. Nanti kan tugas laki-laki tanggung jawabnya besar. Tapi dengan dia menikah, maka di situ akan ditumbuhkan itu kedewasaannya dan iya. Oh, kendalanya bukan di ini. Banyak di pacar ya. Calon ya, kendalanya di calon, bukan di ketidakmampuannya. Ya, sebenarnya ibu mampu untuk menikahkan. Ya. Ibu orang tuanya mampu menikahkan. Berarti kewajiban tak. Nah, ya, masalah pekerjaannya anak tak itu bukan masalah. Tetapi yang masalahnya adalah belum ada. Siapa tahu ada di sini Bu anak. Dah ada nih, tuh coba ada ini lagi semua. Ini siapa tahu ada. Anak ketemu anak gitu ya. Iya. Masyaallah. Anak tak cowok. Siapa tahu ada cewek di sini. Banyak cewek. Maksudnya anaknya ibu. Iya, anaknya. Iya. Kalau masalah pendidikan, pertanyaan dari Ibu Ketua, ya. Kalau tidak mampu lah orang tuanya mulai sampai ke perguruan tinggi. Kalau kita sudah memberikan pendidikan SD, SMP, SMA, ya itu sudah cukup. Ya itu sudah kita laksanakan kewajiban kita. Kalaupun masalah kuliahnya, pendidikan itu, ilmu itu tidak hanya didapatkan dari bangku perkuliahan, tetapi bisa dari bangku misalnya ngaji kitab atau ngaji dan lainnya seperti itu Ibu. Ya, jadi jangan kita terbatas dalam wilayah gelar seperti itu. Kalau misalnya gelar berarti sampai dia S3 dong, harus ini, ya seperti itu. Jadi kalau SMA sudah cukup Ustaz ya. Sudah cukup. Jangan mikir lagi, maksudnya begini. Jangan mikir juga lagi merasa sedih di saat anak meminta perguruan tinggi, tapi ajarkan dia didik dia ya Ustaz ya. Jadi dia untuk bertanggung jawab setelah SMA. Iya. Tapi saya perhatikan anak zaman sekarang, mereka itu alhamdulillah
mandiri, ada kemandiriannya juga. Dia berani juga mendaftar. Nanti setelah dia lulus biasanya dapat beasiswa atau kerja cari kita seperti itu. Makanya sebenarnya inti persoalannya Ibu yakin, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yakin saja. Ibu, tabik minta maaf, saya sudah sampaikan yang dimudahkan itu pendidikan, nikahkan, kemudian membangun rumah. Insya Allah, ya seperti itu ya, aman insya Allah. Ya, kira ini kamu yang aman lagi. Saya lagi security. Main. Ya. Sebagai kesimpulan, ternyata ibu ketua ada yang sampai dan saya sarang mana juga kita nak pernah dari kusukan saya saja mau tukar. Sebentar ini ibu ketua sudah syuting orang ni. Berarti lagi masalah. Lagi masalah. Buat sedih kena perguruan tinggi. Masalah warna baru. Gini sudah bukan lagi kewajiban. Hak dan kewajiban. Dah sedih. Ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hikam dan seluruh pemirsa Fajar TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai kesimpulan, mari kita sebagai orang tua yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita penuhi kewajiban kita terhadap anak-anak kita. Kalau mereka sudah kita berikan nama yang baik, kita berikan pendidikan, kemudian kita nikahkan anak kita. Insya Allah semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang senantiasa dibimbing dalam membimbing anak-anak kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya murid Muhammad Rizkan Iqbal Jafar, hamba yang fakir, yang dhaif ilallah, miskin ilmu, bahkan kurang sempurna dalam ibadah. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdi ila subulil hikam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Bu, alhamdulillah ya Bu ya. Ya. Jadi pemirsa rumah, saya juga tafsir kita untuk hari ini dengan tema kewajiban untuk terhadap dan alhamdulillah mudah bisa di rumah serta ibu untuk hari ini yang sudah kumpul dari Persatuan Orang Tua Santri Majelis Al-Hikam ya, Majelis Al-Hikam. Ini semoga tausiah kita ini masuk telinga kanan, keluar telinga disimpan dan diamalkan Ibu ya. Jadi mudah-mudahan bisa berguna, bermanfaat buat anak kita ya, dan mudah-mudahan anak kita semua menjadi anak saleh-salehah ya. Amin. Yang bisa membawa kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Bu, Bu, saya bisa di rumah, mohon maaf kalau saya salah kata, karena kesempurnaan milik Allah Subhanahu Wa Taala, kesalahan kelapan milik kita manusia ya Bu ya. Sampai jumpa di program Pusat berikutnya bersama Sarung Gaya Duduk Legenda Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Halim, Ya Halik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Qadir, Ya Ya Ghafur.